Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kurniawan Al-Kausar. Saya dari kelas 11 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan hasil data pemikiran saya tentang Piagam PBB, Proklamasi 17 Agustus 1945, dan perangkat kenegaraan. Yang pertama ada Piagam PBB. Piagam PBB adalah konstitusi PBB yang ditandatangani di San Francisco pada tanggal 26 Juni 1945 oleh ke-50 anggota asli PBB. Piagam ini mulai berlaku pada 24 Oktober 1945 setelah diratifikasi oleh 5 anggota pendirinya: Republik Tiongkok, Prancis, Uni Soviet, Britania Raya, Amerika Serikat, dan mayoritas penanda tangan lainnya. Sebagai sebuah piagam, ia adalah sebuah perjanjian konstituen dan seluruh penanda tangan terikat dengan isinya. Selain itu, piagam tersebut juga secara eksplisit menyatakan bahwa Piagam PBB mempunyai kuasa melebihi seluruh perjanjian lainnya. Diratifikasi oleh Amerika Serikat pada 8 Agustus 1945 yang membuatnya menjadi negara pertama yang bergabung dengan PBB. Sebelum PBB diresmikan pada 26 Juni 1945 di San Francisco, berlangsung penandatanganan konstitusi PBB bernama Piagam PBB oleh 51 negara anggota asli PBB. Kemudian pada 24 Oktober 1945 diadakan peresmian PBB sekaligus ratifikasi. Piagam PBB oleh 5 negara yang memiliki hak veto, yaitu Tiongkok, Prancis, Inggris, Uni Soviet, dan Amerika Serikat. Pemelihara perdamaian telah terbukti menjadi salah satu alat paling efektif bagi PBB untuk membantu penyelesaian konflik. Saat ini operasi pemeliharaan perdamaian tidak hanya ditujukan untuk menjaga perdamaian dan keamanan, tetapi juga untuk memfasilitasi proses politik, melindungi warga sipil, membantu dalam peluncutan senjata, demobilisasi, dan reintegrasi mantan kombatan, mendukung proses konstitusional dan pemilihan, melindungi dan mempromosikan hak asasi manusia, membantu memulihkan aturan hukum, serta memperluas otoritas negara yang sah. Kegiatan pembangunan perdamaian PBB ditunjukkan untuk membantu negara-negara terlepas dari konflik, mengurangi risiko konflik berulang, serta membuat landasan bagi perdamaian dan pembangunan berkelanjutan. Jadi kesimpulannya, menurut saya, PBB adalah sebagai keamanan dunia. PBB dibentuk untuk melindungi bangsa-bangsa dan sebagai alat perdamaian. Dengan begitu, masyarakat di suatu bangsa akan merasa lebih aman dengan adanya PBB. Yang kedua ada Proklamasi 17 Agustus 1945. 17 Agustus 1945 didahului dengan beberapa peristiwa penting. Beberapa hari menjelang proklamasi, terjadi peristiwa Rengas Dengklok yang ditandai menyerahnya Jepang kepada sekutu, hingga penyusunan naskah proklamasi. Jepang lumpuh karena hantaman bom atom pada 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Mereka menyerah pada sekutu pada 15 Agustus 1945. Awalnya kemerdekaan Indonesia akan dihadiahkan oleh Jepang dengan dibentuknya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat PPKI. Insinyur Soekarno juga sudah memiliki pandangan sendiri akan memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Akan tetapi, dengan menyerahnya Jepang kepada sekutu membuat sekelompok orang ingin kemerdekaan Indonesia disegerakan tanpa menunggu keputusan Jepang. Hal itu menimbulkan perbedaan pendapat antara golongan tua dengan golongan muda, yang terdiri atas beberapa perkumpulan. Golongan muda ingin kemerdekaan segera diproklamasikan. Sebaliknya, golongan tua tidak sepakat karena tidak ingin ada pertumpahan darah, mengingat anggota pasukan Jepang di Indonesia masih banyak. Hal tersebut berlanjut pada penculikan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta oleh sekelompok pemuda. Soekarno dan Hatta diculik pada 16 Agustus 1945
dibawa ke Rengas Dengklok, sebuah kota kecil dekat Karawang. Jadi kesimpulannya dari proklamasi 17 Agustus 1945 menurut saya adalah proklamasi 17 Agustus 1945 merupakan peristiwa penting dan bersejarah bagi bangsa Indonesia. Para tokoh-tokoh tersebut berjuang untuk kemerdekaan Indonesia dan keberlangsungan hidup para masyarakat Indonesia sampai saat ini. Sebelumnya Jepang sudah menyajikan untuk kemerdekaan Indonesia, namun Jepang memanfaatkan Indonesia untuk kebutuhan perang, dan pada akhirnya Jepang menyerah setelah kota Hiroshima dan Nagasaki dijatuhi bom oleh Amerika Serikat, dan pada kesempatan itu Indonesia langsung menyatakan kemerdekaannya. Yang ketiga, ada perangkat kenegaraan. Perangkat kenegaraan dan lembaga negara mempunyai satu tujuan yang sama, yaitu mencapai tujuan nasional yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Di Indonesia, pemerintah menurut kekuasaan wilayahnya dibagi menjadi tiga, yaitu pusat mencakup satu negara Indonesia. Kemudian kedua, provinsi dipimpin oleh gubernur. Ketiga, pemerintah daerah tingkat 2, yaitu kabupaten atau kota dipimpin oleh bupati dan wali kota. Perangkat pemerintah pusat meliputi presiden, wakil presiden, dan menteri-menteri. Jadi menurut saya kesimpulan dari perangkat kenegaraan yaitu perangkat kenegaraan adalah unsur terpenting yang harus dimiliki oleh suatu negara. Dengan adanya itu, suatu negara dapat mengatur setiap warga dan masyarakat dengan baik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.